Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa tarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Jamaah subuh rahimakumullah. Di akhir bulan Ramadan ini marilah kita berusaha untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagaimana Rasulullah mencontohkan kepada umatnya agar supaya di 10 hari terakhir Rasulullah beserta keluarganya mengencangkan ikat pinggang, melebihkan beribadahnya. Bahkan diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir senantiasa beribadah. Tidaklah beliau keluar dari masjid kecuali nanti di Yaumul Id, mulai malam 21. Kita sebagai umat beliau yang mengharapkan syafaat beliau kelak di padang mahsyar, mengharapkan bisa meminum dari air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau tidak mau kita harus mencontoh beliau. Karena itulah yang menjadi bekal agar supaya kita bisa meminum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok di padang mahsyar, di mana kita sangat membutuhkan akan kemudahan-kemudahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi tidak gratis ya, kita harus berusaha sewaktu di dunia. Untuk itu mari kita bersama-sama mengencangkan ikat pinggang, senantiasa berusaha untuk meningkatkan jumlah daripada ibadah kita, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kami di sini masih menjalani hanya di malam ganjil. Insyaallah di waktu-waktu yang akan datang, baik malam ganjil maupun genap, karena tidak ada jaminan bahwa yang paling bagus malam ganjil saja, tidak. Malam genap pun juga sama bagusnya. Hanya sebagai latihan kita masih memilih ya 2 hari sekali di 10 hari terakhir. Tapi insyaallah di tahun-tahun yang akan datang, kalau masih menangi, ya kita akan rutinkan di 10 malam terakhir adalah kita menambah sholat malam kita. Sholat tarawih di sore hari ditambah dengan sholat malam, karena memang sholat malam itu tidak ada batasnya, 2 rakaat, tidak ada batasnya, penjenengan sekuatnya. Mau sholat malam berapa rakaat, sekuatnya sendiri, silakan ditambah. Yang tidak sholat di masjid silakan tambahi dengan sholat di rumah, tahajud lagi setelah tarawih. Jangan biarkan di 10 hari terakhir itu kita biarkan dengan kebanyakan tidur, ya. Di dalam ayat yang kami baca tadi, tatajafa junubuhum 'anil madajii yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Di antara tanda-tanda orang yang beriman adalah punggungnya jauh dari tempat tidurnya, ora kaken turu, itu terutama di malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini khususan bagi kaum laki-laki, karena kaum ibu mungkin ladang pahalanya sedikit berbeda. Kalau kaum ibu mempersiapkan para laki-laki, para suami untuk beribadah kepada Allah,
insya Allah pahalanya sama ya. Jadi monggo, terutama untuk kaum bapak di 10 hari terakhir ini, mumpung masih diberi kesempatan, belum tentu panjenengan akan mengalami Ramadan tahun yang akan datang. Siapa yang menjamin? Oke? Monggo, jangan biarkan berlalu malam-malam terakhir ini dengan tidak beribadah kepada Allah. Kita tambahi salat malamnya. Kalau merasa keberatan dengan saya, ya silakan tambahi sendiri saja di rumah. Atau salat sendiri di sini tidak apa-apa. Ya tidak harus makmum dengan saya. Itu seperti itu. Monggo. Yang penting itu adalah panjenengan tambahi salatnya, salat malamnya, zikirnya ditambahi, membaca Qur'annya ditambahi di 10 hari terakhir ini. Eman. Begitu ya? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk bisa lebih giat di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lanjutkan sedikit tafsir surat Al-An'am yang kita kemarin sudah sampai kepada ayat yang ke-83. Kita akan bahas kalau mungkin sampai 90, tapi kepanjangan ini 6 ayat. Ini satu rangkaian. Akan tapi mungkin kita baca 6 ayat, hanya penjelasannya mungkin 3 ayat. Karena waktunya tidak mungkin cukup kalau dijelaskan secara detail. Mudah-mudahan cukup. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa min dzurriyyatihi Daud wa wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin wa Ismail wal Yasa' wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wa min wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim
يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين Pada ayat yang lalu Allah sudah membicarakan mengenai Nabi Ibrahim, bagaimana beliau mendapatkan hidayah, mendapatkan peneguhan iman agar berhujjah kepada kaumnya. Dan kita tahu bahwasanya kaumnya Nabi Ibrahim termasuk ayahnya adalah para penyembah berhala. Mereka tidak mau menerima dakwah Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim disiksa, bahkan dibakar. Ya, dibakar urip-uripan. Akan tetapi dengan pertolongan Allah, Nabi Ibrahim selamat walafiat, tidak lecet sedikit pun. Ini sebuah mukjizat bagi orang-orang yang mau berfikir agar supaya mereka meyakini bahwa Nabi Ibrahim itu memang utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak ngarang-ngarang. Akan tetapi ewon dene, ya bahasa Jawanya ewon dene gitu. Ewon dene seperti itu mereka tetap tidak beriman. Itu. Jadi panjenengan yang jauh bersyukur sekali, ya orang perlu kudu perlu mukjizat Nabi Muhammad, panjenengan beriman kepada Nabi Muhammad. Orang-orang yang hidup di masa kerasulan, ya, mereka tidak semuanya beriman, padahal mereka mengetahui kelebihan-kelebihan daripada para rasul, para anbiya. Nabi Ibrahim, ya, banyak diberi mukjizat dan kaumnya mereka mengetahui, akan tetapi apa yang mereka katakan? In hada illa sihrun mubin, kata mereka. Ketika orang-orang melihat mukjizat, mereka katakan itu bahwa itu adalah sihir. Karena mereka ngertinya sihir.
Padahal berbeda antara sihir dan mukjizat. Kalau sihir itu pertolongan syaitan, pertolongan jin, dan itu tipuan. Tetapi kalau mukjizat datang langsung dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya ketika Nabi Musa diadu dengan tukang sihirnya Raja Fir'aun, ya, tukang sihirnya Raja Fir'aun menyihir mata-mata manusia. Tongkat-tongkatnya tukang sihir dilempar menjadi ular di mata kita. Di mata kita. Tapi sejatinya itu tidak berubah menjadi ular, tetap menjadi kayu-kayu dan ranting-ranting. Itulah sihir hakikatnya. Lalu Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk melempar tongkatnya. Kalau Nabi Musa tidak menyihir manusia, tapi benar-benar tongkatnya benar-benar berubah menjadi ular dan dimakan semuanya, ya, tongkat-tongkat atau yang disihir oleh tukang sihir, sehingga tukang sihir Raja Fir'aun langsung tunduk. Mereka karena ahli sihir, mereka tahu bahwa ini yang seperti ini bukan sihir, itu adalah mukjizat. Makanya mereka langsung beriman. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, kata para tukang sihir. Itu perbedaan. Ya, perbedaan antara sihir dan mukjizat. Begitu juga Nabi Ibrahim. Ketika diberi mukjizat, kaumnya tetap tidak percaya. Allah kata ngercara wong kene ya kata dua ilmu kebal. Sehingga dibakar ora pasah. Itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya apa? Karena tidak berhasil, tidak didengar oleh kaumnya, Nabi Ibrahim mengembara keluar dari negerinya, hijrah, ya, beserta istrinya. Lalu di masa tuanya, ketika Nabi Ibrahim dan sitinya, dengan istrinya, yaitu yang bernama Sarah. Ya, Nabi Ibrahim punya 2 orang istri, satu Sarah, satunya Hajar. Di masa yang sudah tua, sudah mungkin umur 80 tahun, sampai 80 tahun tidak punya anak. Ya, istrinya juga Hajar sudah sekitar 80 tahun, ternyata mengandung. Nini mengandung, cara wong siki. Ya, ketika dikabari oleh malaikat, si istrinya Nabi Ibrahim berkata, bagaimana mungkin, saya kan sudah tua, wis keriput kok mengandung. Bagaimana mungkin, ya kan dikabari ketika malaikat datang itu tujuannya sebenarnya mau menyiksa Lut, kaumnya Nabi Lut yang melakukan homoseksual, ya. Lalu mampir ke tempatnya Ibrahim. Itu nanti di surat yang lain diceritakan secara detail. Itu dikabarkan oleh malaikat bahwa istrinya Nabi Ibrahim ini nanti akan mengandung. Nah, istrinya Nabi Ibrahim, si Hajar ini kaget. Bagaimana ya Rob? Ya, bagaimana saya bisa mengandung? Wong saya sudah tua dan mandul. Apa jawaban para malaikat? Kadzalika, ya, huwa ala rabbi hayyin. Kata para malaikat. Yaitu mudah dalam bahasa kita, gampang, sipil, ya. Allah membuat orang tidak punya keturunan, Allah membuat orang banyak keturunan, itu semuanya adalah kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Ya, baik itu yang beranak banyak maupun yang qadarullah tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan anak, semuanya adalah ada hikmah yang tersembunyi di balik itu. Kita bersyukur, semuanya kita syukuri. Dan istrinya Nabi Ibrahim di masa tuanya qadarullah hamil, dan lahirlah seorang anak yang bernama Ishak. Gitu, makanya di sini Allah melanjutkan dalam surat yang ke-84, wa wahabna lahu, dan kami berikan, kami hadiahkan kepada Nabi Ibrahim, berkat perjuangan Nabi Ibrahim
Sehingga walaupun istrinya sudah tua, ya, mandul, akan tapi diberi anak. Dan ini menjadi harapan bagi kita semuanya. Antum yang belum diberi kesempatan oleh Allah, jangan pernah putus asa. Contoh Nabi Ibrahim sampai umur 80 tahun, ya, tetap pada akhirnya diberi keturunan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu. Jadi ini yang membuat kita selalu berbahagia sebagai seorang muslim. Apapun keadaannya adalah kita berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Ketika diberi kita bersyukur, ketika belum diberi kita sabar. Itu kunci dalam kita memahami atau bisa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu setelah Ishak nanti akan menurunkan Yakub, ya. Dari Nabi Ibrahim nanti mempunyai anak dari Hajar, itu Ishak satu. Nanti dari Ishak akan keluar atau mempunyai anak yang bernama Yakub. Yakub ini yang dinamakan atau mempunyai nama lain Israel. Ya, yang namanya Bani Israel itu keturunannya Nabi Yakub. Itu seperti itu. Kullan hadaina, semuanya kami beri hidayah. Kami beri petunjuk. Ya, semuanya dari anak-anak Nabi Ibrahim, karena sebagai balasan kepada Nabi Ibrahim yang sudah berjuang. Allah itu raufum bil ibad, sangat menyayangi hamba-hambanya yang bertakwa. Maka ketika para hamba-hamba ini lulus ujian, akan diberi sesuatu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di sini Nabi Ibrahim karena ketaatannya kepada Allah dijaga sampai keturunannya, sampai anak cucunya menjadi orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya ya, kita harus sadar bahwasanya kalau kepengin kita punya keturunan soleh, kita harus menjadi orang yang soleh. Panjenengan berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berilah kami keturunan dan istri yang saleh. Akan tetapi diri sendiri tidak saleh, tidak mungkin. Kita harus menjadi saleh terlebih dahulu agar anak-anak kita bisa saleh. Itu. Pertanyaannya kadang panjenengan tat nyong ngerti wis tua, anaknya nyong wis tua, dibulang siki ya. Enggak apa-apa ya. Ketika sama-sama tua ya monggo ya. Tidak ada salahnya ya. Walaupun wis tua, yang namanya anak ini tetap harus selagi masih hidup, masih kita berkewajiban ya untuk membimbing mereka. Terlanjutkan. Wa Nuhan hadaina min qabl, dan juga kepada Nuh sudah kami beri petunjuk sebelumnya. Nuh itu berarti lahirnya atau adanya sebelum Nabi Ibrahim. Nuh itu rasul yang pertama. Karena sebelumnya Nabi Nuh itu Nabi Idris ke atas sampai Adam itu belum ada rasul, yang ada adalah nabi. Ya. Itu bedanya apa? Kalau rasul itu berarti adalah mereka sudah diperintah oleh Allah untuk menyampaikan risalah. Karena pada saat itu, pada saat Nabi Nuh sudah timbul yang namanya kesyirikan. Kalau zaman sebelum Nabi Nuh tidak ada kesyirikan, tidak ada orang menyembah patung, tidak ada, belum. Hanya setelah berlalu, ya, setelah Nabi Idris baru orang itu mulai ngarang-ngarang ibadahnya di karang-karang. Itu peninggalannya Nabi Idris itu meninggalkan beberapa orang saleh, ya. Lalu orang terkemudian yang pertama-tama dilakukan apa? Mereka beribadah orang mantep, anggar ora di batiri karo gurune. Ya, gurunya itu orang-orang saleh sebenarnya. Dan di awal-awal mereka hanya memajang gambar. Ya, di tempat ibadah dipajang gambar guru-guru mereka. Itu pertama.
Karena kurang mantap, kurang yakin, ya, orang mantap ngergurune orang barengi. Akhirnya apa? Gambar-gambar tersebut dibuat patung. Tadinya hanya untuk menemani, suwe-suwe disembah. Itulah awal-awal. Kenapa orang terperosok ke dalam ibadah yang salah? Karena menganggap ringan permasalahan. Kader kayak keikih. Kan anu apik, walaupun langa contohnya. Ini permasalahan besar. Setan akan senantiasa membuat ajaran-ajaran yang baru ditambahi, suwe-suwe adoh. Gini betul. Ini setan bekerja. Makanya kita harus teguh berpegangan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Ini kenapa para ulama mengatakan yang namanya bid'ah itu bahayanya lebih besar daripada dosa-dosa yang lain. Karena pelaku bid'ah ini tidak mengetahui bahwa itu salah. Permasalahannya seperti itu, menganggap bahwa hal tersebut baik. Ini permasalahan. Ya, kita berlindung kepada Allah dari hal-hal tersebut. Wa min kita lanjutkan. Wa min dzurriyyatihi, dan dari keturunannya Nabi Ibrahim, ya, dari keturunannya Nabi Ibrahim, dari keturunannya Yakub, dari keturunan Israel. Siapa? Dawud dan Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun. Ini semuanya adalah nabi dan rasul dari keturunannya Nabi Ibrahim, berasal dari Nabi Yakub. Ini banyak. Bani Israel ini luar biasa. Makanya di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan, ya Bani Israel, udhkuru nikmatallah wa anni faddaltukum 'alal alamin. Sesungguhnya kami sudah melebihkan kalian di atas orang-orang seluruh dunia. Ya, Bani Israel ini, di antara mereka, keturunan mereka banyak diangkat menjadi nabi dan rasul. Orang Yahudi ini yang sekarang beragama negara Yahudi, keturunan-turunannya sebenarnya keturunan nabi dan rasul. Akan tetapi tidak menjamin, nasabnya tidak menjamin kalau dia tidak berpegang kepada Alkitab dengan benar. Keturunan Nabi Muhammad tidak menjamin dia masuk surga. Itu apa mana sih keturunannya nyong. Itu keturunannya Nabi Muhammad tidak dijamin surga. Ya. Akan tapi secara umum ketika nasabnya orang tuanya baik, Allah akan memelihara keturunan-keturunannya. Tapi ya tidak semuanya. Ada di antara mereka yang solih, ada di antara mereka yang tidak solih. Termasuk ini Bani Israel, termasuk keturunannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang ini, ya, tidak semuanya berada di jalan sunnah Rasulullah. Banyak di antara mereka yang menyimpang. Wa kadzalika nazil muhsinin, dan demikianlah kami beri balasan kepada muhsinin. Ya, tingkatan yang paling tinggi. Para nabi semuanya sudah mencapai tingkatan muhsinin. Kalau kita tingkatannya ya mudah-mudahan sudah tingkatan yang kedua. Apa tingkatannya? Mukmin, muslim, mukmin, muhsin. Kalau para nabi semuanya sudah muhsin. Itu kita ya mudah-mudahan ya sudah mencapai tingkat mukmin di mata Allah. Syukur bisa mencapai tingkat muhsin dalam beberapa hal. Di sini diceritakan 85-86 ya. Para nabi dari Bani Israel, wa Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang solih. Lalu ini dari keturunan Ishak, anaknya Nabi Ibrahim, dari istrinya yaitu siapa tadi? Sarah. Ya, menghasilkan keturunan Ishak dan nabi-nabi dari Bani Israel sampai dengan ini Ilyas. Lalu dari Ismail. Ismail itu anaknya Nabi Ibrahim dari istri yang kedua, yaitu yang bernama Sarah. Bernama Hajar, ya maaf, ya Hajar. Ya, tadinya Hajar ini budaknya Nabi Ibrahim.
Ya, tapi dinikahi oleh beliau dan menghasilkan Nabi Ismail, dan dari Ismail ini nanti lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal Yasanga juga termasuk Nabi Yunus juga termasuk, dan Lut ini. Wa kullan faddalna 'alal alamin. Semuanya kami lebihkan atas seluruh alam. Mereka diberi anugerah kenabian, diberi hidayah, diberi semuanya oleh Allah tabarak wa taala. Dan ini luar biasa. Ya. Kalau sekarang ini sudah tidak ada yang diberi kenabian, yang ada hanya ya diberi hidayah agar supaya berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu para ulama adalah penerus para nabi yang harus kita ikuti dengan benar. Ya, ulama-ulama yang sesuai tentunya, karena banyak juga ulama-ulama kata Rasulullah. Ya, ulama buruk, ulama yang tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini dulu, ya, waktunya sudah siang ini. Insyaallah kita lanjutkan besok jika masih diberi kesempatan oleh Allah tabaraka wa taala. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.